kalau bicara dengan Rocky. Dari ayat-ayat yang universal mengandung pemahaman sains. Mati kutu dia di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Baik, hari ini kita akan mereaksikan yaitu video ceramah Ustadz Yahya Waloni, di mana Ustadz Yahya Waloni di dalam ceramahnya menyinggung yaitu tentang Rocky Gerung. Dan Ustadz Yahya Waloni membeberkan fakta tentang Rocky Gerung. Dan menurut Yahya Waloni hanya beliaulah yang bisa berdebat dengan Rocky Gerung. Punya latar belakang di bidang filsafat dan sama-sama orang Manado. Baik, untuk lebih jelas mari kita simak ceramah Ustadz Yahya Waloni selengkapnya. Coba lihat argumentasi Rocky Gerung itu. Begitu Islami dia menyampaikan ayat-ayat, pernyataan-pernyataan politik dalam konteks filosofis politik, filosofis hukum, filosofis ekonomi, filosofis pidana, filosofis dalam persoalan realitas roda pemerintahan yang sedang berlangsung. Sampai mengkritisi otaknya seorang pemimpin. Dia bilang apa itu, Jokowi punya otak, tidak ada oksigen. Sampai dipanggil ke pengadilan Rocky Gerung. Tapi sampai hari ini kawan-kawannya semuanya Muslim. Bahkan sekarang dia berteman dengan UAS, Ustadz Abdul Somad. Adakah dia mengucapkan syahadat? Adakah Rocky masuk Islam? Rocky Gerung itu kakak saya di kampung, sama-sama kita satu gereja. Nama gereja kita dulu Gemim, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Gemim. Dia Kristen, tapi otaknya sudah dicuci dengan pemahaman filsafat. Sampai sekarang dia nggak bersyahadat, Rocky Gerung. Jadi menurut Ustadz Yahya Waloni, Rocky Gerung itu otaknya sudah dicuci dengan pemahaman filsafat sehingga dia agak sukar atau sulit untuk berpindah ke agama Islam. Ini menurut Ustadz Yahya Waloni. Makanya saya bilang, kenapa Rocky Gerung datang ke UAS? Rocky Gerung lawan debatnya, lawan dialognya begini. Kan banyak orang tanya, saya sudah bosan dengar-dengar. Ustadz, bagaimana kok Rocky Gerung nggak bisa masuk Islam? Pertama, orang yang berdialog dengan Rocky Gerung harus menempatkan tahu persis jati diri Rocky Gerung. Pertama, secara antropologi, siapa Rocky Gerung? Letakkan Rocky Gerung dalam perspektif antropologi, budaya. Budaya apa yang paling cocok dengan Rocky Gerung? Siapa yang Ustadz yang paling tepat? Saya, sama-sama dari mana? Manado. Yang kedua, pahami Rocky Gerung, dudukkan dia dalam perspektif filosofis. Karena konsentrasi Rocky Gerung adalah seorang filsuf. Nah, kepada orang kafir tidak begitu. Kalau datang ke UAS, saya pernah nonton di podcastnya Roma Irama. Waduh, saya bilang konyol ini, berat ini. Nggak bakal Rocky masuk Islam. Jadi di podcast Roma Irama, Rocky Gerung sempat dicecar ya tentang agamanya Rocky Gerung apa gitu, dipertanyakan oleh Roma Irama tentang status agama Rocky Gerung, sehingga menurut Yahya Waloni bahwa ini agak berat Rocky Gerung untuk berpindah ke agama Islam. Kalau sudah to the point dengan Islam, betul, Roma punya keyakinan, Rocky punya pegangan. Apa? Pegangan dia adalah mother of science. Dia punya pengaruh kuat karena dia bangga, dia sombong dengan kemampuan intelektualitas menguasai berbagai macam pemahaman sekuler. Jadi menurut Ustadz Yahya Waloni bahwa Rocky Gerung merasa dirinya sombong dengan pemahaman intelektualnya, dengan pemahaman intelektual yang sekuler. Dari ayat-ayat yang tidak teologis. Banyak di Al-Quran, ada laut yang tawar, ada laut yang asin. Bicara saja itu, bilang sama UAS kalau bicara dengan Rocky. Dari ayat-ayat yang universal mengandung pemahaman sains. Mati kutu dia di sini. Kalaupun kita sudah yakinkan mentok, kalau Allah tidak beri hidayah, selamat tinggal Rocky, goodbye. Di dunia antum diberi nafas, antum syukuri itu, antum akan mati. Ajal kematianmu akan menjemput. Itulah yang kita pikirkan. Musibah di depan dan paling pasti adalah mati. Jadi tepat sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Jika sudah dilakukan upaya untuk meyakinkan Rocky Gerung untuk masuk Islam,
seperti yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni dengan memberi argumentasi tentang sign di dalam Al-Quran, maka jika apabila Rocky Gerung juga tidak convert ke Islam, maka berarti memang dia belum mendapatkan hidayah. Jadi semuanya itu, apapun usaha dan ikhtiar kita tergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi hidayah. Intinya yang seperti Ustadz Yahya Waloni sampaikan bahwa kita semua akan mati. Jadi itulah yang menjadi akhir dari hidup kita ini. Di mana kita tahu Rocky Gerung sekarang tersandung kasus diduga menghina Jokowi. Dan ini membuat heboh di media sosial. Sehingga ada 13 laporan yang sudah masuk ke Barreskrim untuk diproses Rocky Gerung. Dan info terbaru bahwa Rocky Gerung akan disidang pada tanggal 22 Agustus 2023. David yang berprofesi sebagai advokat dan terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia merasa terhina dengan hinaan Rocky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo. Dan kalau kita lihat polemik kasus Rocky Gerung ini semakin hari semakin memanas, sampai juga dari salah satu mantan Kabar Eskrim yaitu Susno Duwaji angkat bicara tentang kasus Rocky Gerung ini. Coba kita lihat statement daripada mantan Kabar Eskrim Susno Duwaji. Itu adalah delik aduan. Harus Pak Jokowi sendiri yang ngadu. Bukan delik laporan, dia ngadu. Nggak boleh orang lain. Dan Jokowi udah jelas mengatakan, itu masalah kecil lah, nggak saya urusi, yang penting saya kerja. Berarti udah selesai. Nah, timbullah banyak yang kepanasan, entah kepanasan panas benar, entah kepanasan ingin cari apalah kepada presiden gitu kan. Tapi jelas itu nggak bisa dihukum lah gitu kan. Tapi ada juga yang, bisa itu dihukum, itu sudah meresahkan, sudah begini. Itu kan tafsir. Hukum itu nggak bisa main tafsir gitu. Nanti dikira kriminalisasi. Tapi ada juga yang nggak puas. Kan bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Itu kan undang-undang keranjang sampah. Nanti pasti reaksi orang kalau dipakai undang-undang itu adalah mencari-cari dan kriminalisasi. Ya malulah negara gitu. Dan dengan kejadian ini siapa sih yang makin terangkat namanya? Ya jelas Pak Jokowi, pamor Pak Jokowi semakin naik, namanya semakin baik sebagai negarawan dan sebagai presiden yang tidak tebal telinga akan kritik, tidak tipis telinga akan kritik. Dia nerima kritik, bagus, jadi nama Pak Jokowi terangkat. Yang kedua yang dapat panggung siapa? Ya Rocky Gerung. Rocky Gerung dapat panggung karena berbagai pihak menanggapi, media menanggapi, pakar-pakar hukum menanggapi, terus politisi menanggapi, tim sukses menanggapi. Jadi yang menang Rocky Gerung gitu kan, nomor 2 pemenangnya. Nomor 3 yang kehilangan pamornya ya orang-orang yang merasa kepanasan, dianggap tidak ngerti hukum, dianggap tidak belajar hukum dan sebagainya. Nah inilah, jadi kita harus hati-hati. Hal ini ya nggak bisa dihukum lah. Terus undang-undang ITE yang akan diajukan, mohon agar penyidik ya polisi lebih berhati-hati. Ya, sampai nanti dikira polisi diperalat untuk hal-hal mempolitisasi hukum dan dianggap kriminalisasi. Nggak bagus lah, ini negara demokrasi, kita bebas berpendapat dan segala sesuatu diatur oleh hukum. Dan sangat masuk akal sekali apa yang disampaikan oleh Susno Duwaji. Jadi jika bukan Jokowi yang melaporkan sebagai delik aduan, maka ini tidak bisa dipaksakan untuk memproses hukum Rocky Gerung. Karena kalau kita lihat, jika dijerat dengan undang-undang ITE, maka nanti akan ada stigma bahwa Rocky Gerung dikriminalisasi. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.